Ada nggak nabi yang kaya? Ada nggak nabi yang kaya? Ada nggak nabi yang miskin? Ada nggak sahabat nabi yang kaya? Ada nggak sahabat nabi yang miskin? Kalau nabi miskin, berarti miskin itu tanda dihinakan, tidak? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad pernah miskin nggak? Antum punya mobil baru, itu kasih sayang Ar-Rahman atau kasih sayang Ar-Rahim? Kasih sayang Ar-Rahman adalah kasih sayang duniawi. Kasih sayang Ar-Rahim adalah kasih sayang yang bersambung kepada surga kita. Perhatikan ini. Allah memberikan dunia, kasih sayang Ar-Rahman dunia, kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Terkadang ada orang yang diberikan harta yang banyak, akhirnya dia sibuk ngurus harta, sampai nggak sempat ke masjid. Sebagian atasan di kantor, karena tanggung jawabnya besar, akhirnya nggak punya waktu untuk ke masjid. Dia soalnya nampaknya sedang memiliki, padahal dia kehilangan salat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jamaah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah salat zuhur azakumullah. Sebelum kita masuk ke materi kajian Asmaul Husna, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita adakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina wa iltaja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. 'Allimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada hari ini adalah kajian yang kedua dari serial kajian Asmaul Husna kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pentingnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Bagi yang teman-teman yang ingin menyaksikan atau yang ketinggalan untuk mengikuti kajian yang pertama Asmaul Husna, silakan diakses di YouTube kita ya, Masjid Nurul Barakah. Hari ini kita akan masuk ke dua Asmaul Husna sekaligus. Dua Asmaul Husna yang sering kali disebut secara berbarengan atau bergandengan, yaitu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya sepertinya tidak ada bedanya. Padahal kalau saya balik, Maha Penyayang, Maha Pengasih, ya dia juga. Tapi tentu kalau kita lihat dari bahasa Arab, apalagi penggunaan Al-Quran, Ar-Rahman Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini berbeda. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada makhluknya tanpa pilih kasih. Ar-Rahman kasih sayang yang universal. Kasih sayang Allah untuk semua makhluknya
tanpa melihat baik dan buruknya makhluk, itu namanya kasih sayang Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang yang khusus. Kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang kepada orang-orang soleh, itu namanya kasih sayang Ar-Rahim. Makanya kalau kita misalkan baca surat Yasin, Salamun qawlan min Rabbir, lanjutin. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kenapa Rahim? Karena itu ucapan salam para malaikat kepada penduduk surga. Penduduk surga ini orang-orang yang beriman. Makanya salamun qawlan mir rabbir rahim. Mari kita lihat lagi misalkan di dalam Al-Quran surat 33 ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minin adalah Allah kepada orang beriman rahiman, rahim. Kenapa rahim? Karena yang disebut adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan Ar-Rahman kasih sayang umum. Yang iman, yang kafir, yang ateis, hewan, tumbuh-tumbuhan disayangi oleh Allah, itu namanya kasih sayang Ar-Rahman. Mari kita buka surat 21 ayat 42 misalkan. Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Kata Allah dalam surat 21 ayat 42, siapakah yang memelihara kamu di waktu malam dan siang dari azab Allah yang Maha Rahman? Dari azab Allah yang Maha Rahman. Yang melindungi kalian siang dan malam siapa selain Ar-Rahman? Di sini disebutkan Ar-Rahman. Kenapa? Yang pergi kerja selamat bukan cuma yang beriman saja. Yang pulang kerja pulang selamat bukan cuma yang beriman saja. Maka yang disebutkan adalah Ar-Rahman di sini. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lebih spesifik lagi. Surat Ar-Ra'd ayat 30, Allah menyebut kata kafir dengan Ar-Rahman. Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Padahal mereka kafir kepada Ar-Rahman. Kenapa enggak wa hum yakfuruna bir-Rahim? Karena Allah tidak rahim kepada orang yang kafir, tapi Rahman kepada orang kafir. Saya mau sebutkan satu lagi ayat, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa nyambung. Innahu huwa Tawwabur. Nyambung langsung. Kenapa? Sungguhnya Allah menerima taubat, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kenapa? Orang-orang yang taubat adalah orang-orang yang spesial, orang-orang khusus. Baik, mari kita lihat dalam kehidupan kita yang nyata. Kasih sayang Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih. Kasih sayang Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Coba kalau sudah paham kan bisa kita. Matahari ini kasih sayang Ar-Rahman atau kasih sayang Ar-Rahim? Rahman. Oksigen, air itu kasih sayang Ar-Rahman atau Rahim? Rezeki kasih sayang Ar-Rahman. Makanan, minuman itu kasih sayang Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Salat berjamaah ini kasih sayang Ar-Rahman atau kasih sayang Ar-Rahim? Kan gak semua orang diberikan salat jamaah. Gak semua orang diberikan kemauan untuk thalabul ilmi, untuk duduk di sini kasih sayang Ar-Rahim. Antum dapat mobil baru, itu kasih sayang Ar-Rahman atau Rahim? Halo. Kalau non muslim pun dapat, bisa dapat, itu namanya kasih sayang Ar-Rahman. Antum punya mobil baru, itu kasih sayang Ar-Rahman atau kasih sayang Ar-Rahim? Antum bisa sholat duha tadi pagi, itu kasih sayang Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Mana yang lebih antum sukai? Halo? Kan ditanya mana yang lebih disukai? Lebih disukai.
Antum kehilangan motor sedih nggak? Kehilangan sholat sunnah sedih nggak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kasih sayang Ar-Rahman adalah kasih sayang duniawi. Kasih sayang Ar-Rahim adalah kasih sayang yang bersambung kepada surga kita. Perhatikan ini. Allah memberikan dunia, kasih sayang Ar-Rahman dunia, kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Tapi Allah tidak akan memberikan kasih sayang Ar-Rahim kecuali kepada siapa yang dia cintai. Subhanallah. Ya, lihat sini aja. Allah memberikan kekuasaan kepada Firaun. Apakah Allah mencintainya? Tidak. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud. Apakah Allah mencintainya? Cinta. Nah, berarti kalau Firaun dikasih kekuasaan, Nabi Daud dikasih kekuasaan, berarti kekuasaan ini bukan tanda spesial dong. Antum diberi harta, ateis diberi harta, berarti harta ini tanda spesial nggak? Tapi antum diberi sholat jamaah, tapi orang lain tidak, ini spesial nggak? Subhanallah. Allah memberikan Qarun harta, tapi Allah tidak mencintainya. Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman harta, tapi Allah mencintainya. Berarti pemberian duniawi itu tidak menunjukkan bahwa kita spesial. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Fajr. Kajian ini membuat antum kalau kaya, jabatan nggak membuat antum merasa hebat, spesial. Kajian ini membuat antum kalaupun dalam keadaan miskin, antum tidak akan merasa ditinggalkan oleh Allah. Baca surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang punya pola pikir kalau rezekinya lebih, kalau dimudahkan hidupnya, dia bilang Allah memspesialkanku, Rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Adapun kalau diuji dengan disempitkan rezeki, dia bilang apa? Tuhanku meninggalkan aku, menghinakanku. Maka Allah bilang apa? Kalla, itu tidak tepat, salah. Ada nggak nabi yang kaya? Ada nggak nabi yang kaya? Ada nggak nabi yang miskin? Ada nggak sahabat nabi yang kaya? Ada nggak sahabat nabi yang miskin? Kalau nabi miskin, berarti miskin itu tanda dihinakan tidak? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad pernah miskin nggak? Pernah. Pernah kaya nggak? Pernah. Apakah Nabi Muhammad saat dimiskinkan itu berarti beliau dihinakan? Tidak, jamaah sekalian. Kapan antum itu dispesialkan oleh Allah? Ketika Allah mudahkan antum beramal soleh, berarti antum spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita melihat orang yang punya jabatan tinggi, punya kekayaan harta, dan dia tidak membuat dia lebih baik beribadah kepada Allah, itu bukan tanda kemuliaan. Itu tanda sebenarnya orang ini sedang diulur untuk dijatuhkan sesungguhnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau demikian disayangi Allah sayang khusus, itu tandanya bukan sama sekali diberi dunia. Diberi dunia itu berarti antum sedang diuji. Ujian itu ada dua, antum diuji kaya atau diuji miskin. Betul nggak? Kalau demikian, mana yang lebih baik, miskin atau kaya? Kan kaya ujian, miskin ujian. Kalau demikian, mana yang lebih baik? Iya kan? Agama kita tadi surah Al-Fajr tidak mengatakan kaya itu dispesialkan. Silakan baca surah Al-Fajr. Agama kita tidak mengatakan orang miskin itu sedang direndahkan oleh Allah, tidak. Kan inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah itu kan yang paling bertakwa, bukan yang paling berharta, bukan.
Berarti kesempatan si miskin dengan si kaya dalam beramal saleh sama. Si miskin punya kesempatan untuk bersabar, ya kan? Si kaya amal solehnya punya kesempatan orang bersyukur. Kita diberikan peluang amal soleh. Kalau tujuan antum dunia, antum ketika kehilangan dunia, antum menderita. Tapi kalau tujuan antum ibadah, waktu diberikan penderitaan, antum kehilangan enggak? Tidak, karena antum bisa ibadah khasnya saat miskin, khasnya saat menderita. Kaya ujian, miskin ujian. Antum milih diuji apa? Diuji dengan kekayaan atau diuji kemiskinan? Halo? Kaya miskin tanda kemuliaan enggak? Saya tidak mengatakan orang miskin dimuliakan, tidak. Hanya sekedar miskin tidak mulia, hanya sekedar kaya tidak mulia. Kaya bersyukur itu yang mulia, miskin bersabar itu mulia. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sekarang udah lebih jelas. Antum memilih menjadi kaya bersyukur atau miskin bersabar? Nah, kira-kira kalau antum sangat kaya hari ini, triliuner, antum ada di mana jam segini sekarang? Kira-kira kesolehan antum kalau antum kaya, apakah akan lebih baik dari ini atau lebih rendah dari ini? Amin dong, iya kan? Karena kira-kira antum kalau sangat kaya, kira-kira ada perasaan butuh nggak? Sedikit. Kalau antum menderita dan miskin, ada perasaan butuh nggak? Itu dia masalahnya. Makanya dalam surah Al-Alaq Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Manusia itu akan sewenang-wenang ketika dia merasa tidak membutuhkan lagi Tuhan, karena sudah semuanya dia miliki. Artinya dilihat dari tertentu, kemiskinan itu membuat antum senantiasa merasa butuh sama Allah. Dikit-dikit antum menghadap Allah, dikit-dikit antum ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika antum kaya, kalau tidak bersyukur, antum akan melupakan Allah. Tapi kalau antum kaya bersyukur, maka kekayaan itu menjadi alat ibadah antum, alat infak antum. Kan semua orang tadinya awalnya niat baik, Ustaz bagaimana memberi kalau tidak memiliki, ya kan gitu. Maka saya harus kaya Ustaz, biar saya bisa memberi. Saya harus memiliki kekayaan. Setelah memiliki dia bilang begini lagi, Ustaz tidak cuma memiliki Ustaz, tapi memiliki banyak. Coba lihat, memiliki apa? Banyak, supaya bisa memberi banyak. Akhirnya apa? Udah banyak, akhirnya apa? Ustaz bukan cuma memiliki banyak, tapi memiliki segalanya. Kalau perlu laut itu dikapling Ustaz. Halo? Kenapa harus memiliki segalanya? Kan Firaun begitu kan? Ini sungai Nil ini adalah milikku, kata Firaun. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Itu mengalir di bawah kakiku, kata Firaun. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim ini, antum akan tahu yang mestinya antum sedihkan itu apa. Yang mestinya antum berbahagia itu ketika antum dikasih sayang Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Kalau antum diberikan dunia, berarti ini pemberian yang sejenis yang diberikan dengan Fir'aun. Qarun juga diberikan juga kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tapi kalau antum diberikan takwa, diberikan istiqamah, diberikan ikhlas, diberikan amal soleh, ini adalah jenis pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai. Berarti kalau antum kehilangan ibadah, berarti kehilangan sesuatu yang spesial. Makanya generasi sahabat Nabi dulu, Pak, mereka itu tak pernah menangis karena dunia. Dan mereka tidak pernah bahagia karena dunia. Mereka rata-rata menangis kehilangan amal soleh. Itulah musibah yang terbesar yang menurut mereka rasakan. Makanya jika ada sahabat mereka yang tidak sholat berjamaah, mereka takziah. Yang ditakziah heran, kenapa kalian takziah nggak ada yang meninggal? Kata sahabat-sahabat,
kami tidak melihat engkau sholat berjamaah bersama kami, maka kami berbelasungkawa. Oke, ini saya mau kasih ini. Kalau dunia ini diberikan kepada orang yang Allah paling benci, kira-kira dunia ini di sisi Allah bernilai nggak? Halo? Ingat, ketika saya bilang dunia ini tak bernilai, bukan berarti antum tidak memiliki dunia. Orang yang beriman itu memiliki dunia lalu tidak melihat dunia itu sebagai sesuatu yang besar gitu. Jadi jangan ketika saya mengatakan dunia itu kecil dalam mata agama kita, bukan berarti antum nggak punya dunia. Umar bin Abdul Aziz itu memiliki dunia, Utsman bin Affan itu memiliki dunia, Abdurrahman bin Auf itu memiliki dunia. Tapi dunia bagi mereka kecil karena Al-Quran tidak pernah mensifati dunia itu dengan sesuatu yang besar. Saya mau tanya ke antum semuanya, kalau antum hilang uang 5.000 sedih nggak? Halo? Oke, saya kurangin. Kalau antum kehilangan duit 2.000, sedih nggak? Saya kurangin lagi kalau gitu. Kalau antum kehilangan uang 500 perak, sedih nggak? Enggak kan? Oke. Kalau antum hilang uang 1 juta, antum sedih nggak? Mewek. Kenapa? Sama-sama uang kan? Tapi kenapa 1 juta antum bersedih? Halo? Karena besar. Kenapa 500 perak antum tak bersedih? Artinya antum hanya akan menangisi sesuatu yang antum anggap besar. Kalau kita kehilangan tahajud nggak nangis, berarti tahajud itu nggak ada nilainya. Ngomong ya? Antum kehilangan sholat jamaah, biasa aja, nggak ada seperti kehilangan. Berarti sholat jamaah ini di sisi kita, ini nggak ada nilainya. Inilah bedanya kita dengan sahabat Nabi dulu. Sahabat Nabi punya dunia, tapi melihat dunia itu bukan apa-apa bagi mereka. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan kita, pas kita lihat, oh ada orang kaya, tapi dia nggak taat beribadah, oh ini kasih sayang Ar-Rahman. Oh ada orang diberikan kekayaan dan rajin ibadah, oh, orang ini diberikan kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh ada orang miskin, oh dia lebih banyak tapi dia taat, ini kasih sayang Ar-Rahimnya banyak sekali yang Allah berikan kepada dia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan ingat, saya ingin sampaikan, terkadang ada orang yang diberikan harta yang banyak, akhirnya dia sibuk ngurus harta sampai nggak sempat ke masjid. Sebagian atasan di kantor karena tanggung jawabnya besar, akhirnya nggak punya waktu untuk ke masjid. Dia soalnya nampaknya sedang memiliki, padahal dia kehilangan sholat jamaah. Sebagian karyawan yang rendah saja jabatannya, tapi karena jabatannya tidak terlalu tinggi, tanggung jawabnya tidak terlalu besar, sehingga dia memiliki waktu untuk salat zuhur berjamaah. Dia kelihatannya tidak memiliki sesuatu, tetapi dia mendapatkan sesuatu. Ngomong ya. Walaupun tetap doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebuah kisah. Waktu kita habis. Nabi Ibrahim itu terkenal suka menjamu tamu. Suatu hari dia kedatangan tamu. Nabi Ibrahim kalau menjamu tamu tuh langsung nyembelih sapi. Makanya waktu 2 malaikat yang menyamar manusia datang kan dia nggak menyentuh makanan, heran kan? Kali ini Nabi Ibrahim datang seorang tamu. Lalu Nabi Ibrahim menyalakan api, menyiapkan hidangan. Setelah hidangan siap, di ruang tamunya ini ternyata tamunya ini menyembah api. Nabi Ibrahim adalah bapaknya tauhid kan? Marah Nabi Ibrahim.
Aku menjamumu karena Allah, tapi engkau menyembah selain Allah di rumahku pula. Pergi sana, diusir tamu. Setelah diusir, nggak lama kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau tidak sabar menjamu, jam memberi makan dan minumnya 1 jam saja karena dia menyembah selain aku. Padahal 70 tahun lebih sudah usianya. Dan selama itu dia menyekutukan aku dengan yang lain, tapi aku tetap memberikan makan dan minum kepadanya. Kasih sayang Ar-Rahman kan? Akhirnya apa? Nabi Ibrahim menyesal, dia kejar tamunya, dia lari, dia samperi, dia bujuk lagi untuk datang. Tamunya heran, baru saja kau marah padaku, mengusirku, lalu kemudian kau merayuku untuk kembali. Apa yang terjadi padamu, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, aku ditegur oleh Robku karena tidak sabar memberikan makan kepadamu 1 jam karena engkau menyembah selain dia. Padahal 70 tahun lebih udah usiamu, kau menyekutukan dia dengan yang lain, tapi Allah tetap sabar memberikan makan dan minum kepadamu. Apa kata tamunya? Wahai Ibrahim, ni'mar Rabb, Tuhanmu itu berarti sebaik-baik Tuhan, wahai Ibrahim. Dia marah kepadamu gara-gara aku, padahal engkau adalah kekasihnya, sedangkan aku adalah yang menyekutukannya dengan yang lain. Saksikanlah kalau demikian, wahai Ibrahim, aku mengikuti agamamu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang terakhir, saya ingin setiap pertemuan kita selesai Asmaul Husna walaupun tidak luas karena waktu kita. Teman-teman, kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, kalau Allah selalu Ar-Rahman Ar-Rahim atau kadang-kadang? Selalu. Kalau demikian, kalau antum dapat musibah, itu kira-kira kasih sayang Allah atau bukan? Kalau antum dapat kesulitan hidup, kasih sayang Allah atau bukan? Maka bagaimana kita bilang Ar-Rahman Ar-Rahim, tiba-tiba dapat musibah, kita protes sama Allah. Padahal kalau kita menyapati Ar-Rahman Ar-Rahim, maka apapun yang menimpa kita adalah kasih sayang Allah. Siapa tahu kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Ar-Rahman, siapa tahu kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi. Baik, waktu kita sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.